alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bermuajahah walaupun daring ya. Dan alhamdulillah Ustazah Dr. Nurul Hikmah sudah juga hadir di tengah-tengah kita, dan kita semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyerap ilmu dari beliau. Baik, tidak memperpanjang kalam lagi, kita awali pelatihan hari ini ya, pelatihan guru rumpun MI. Kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon juga untuk para guru sekalian ya untuk bisa mengkondisikan diri sehingga bisa mendengarkan dan menyerap ilmu dari Ustazah Nurul Hikmah dengan maksimal. Karena dalam kondisi on saja mungkin kita bisa menyerap sekian persennya ya. Nah, mudah-mudahan itu sebagai salah satu upaya untuk kemudian kita semua sama-sama saling meningkatkan ilmu kita dan terus diri kita semua untuk terus menjadi lebih baik. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustazah Dr. Nurul Hikmah. Dipersilahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini Allah masih izinkan kita untuk sharing bersama. Ustadz dan Ustazah semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan kita kekuatan sehingga kita masih terus bisa istiqomah menjalankan dakwah ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Pit, tolong tampilkan tampilan pertamanya. Nah, di sini saya akan mengulang kembali, memberikan ingatan kembali, atau memberikan sabilu penguatan kepada ustazah semuanya, atau mungkin bagi yang baru bergabung bagian dari visi besar dari Bait Quran itu adalah mencetak ulama besar. Ya, artinya mencetak ulama besar itu adalah sesuatu yang mungkin kalau kita bilang ke orang, kamu mau cetak ulama besar, Rul, yang benar aja gitu ya. Sekali berapa besarnya, kan gitu ya orangnya. Kamu mau cetak ulama besar, yang benar aja. Ulama besar kayak apa? Yang bisa lahir dari MI, kan gitu ya. Nah, ketika kita punya visi, dan visi itu anggap Afwan, Ustazah putus-putus ya. Iya, suaranya putus. Ya. Berarti bisa sebentar ya.
Sinyal wifi-nya suka jelek, nanti coba pakai yang sedang dicoba. Lagi ditanya gitu, nanti kamu nanya. Suaranya masuk ke hati saya aja suaranya. Kita ramai no, nah. Aduh, biar. Ada ramai di dalam. Oke ya, kita coba. Nah, visi itu harus besar ya, sehingga kita semangat untuk mencapainya. Nah, visi Bait Qur'ani awalnya mungkin ketika Bait Qur'ani baru berdiri, kita bilang santri Bait Qur'ani sekolahnya di Mekah dan Madinah, kayak gitu ya. Itu seakan-akan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Ini dimatiin. Suaranya jelas belum, Ustazah? Sudah, Ustazah. Suaranya jelas belum? Ya, jelas. Sudah ya. Sekarang jelas, Bu. Oh ya. Ya, baik. Nah, ya. Jadi visi kita ya, ini saya operasionalkan lagi. Visinya adalah baterainya low, Zak. Ini mana laptop ini? Ya, saya lebih operasionalkan lagi. Jadi visi Beki itu adalah mencetak 1 juta ulama besar. Besar nggak? Besar nggak visinya? Besar. Ustazah bertanya, apa ya sih bisa? Ya kan begitu ya. Apa mungkin sih bisa? Pertanyaan itu juga yang pernah muncul waktu Bait Qur'ani baru dibuka. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Mekah, Madinah. Dengan sekolah yang dalam tanda kutip orang bilang tidak jelas. Mau sekolahnya di Mekah dan Madinah. Pada tataran sekarang ini, semuanya itu di depan mata sangat mungkin sekali untuk sekolah di Mekah, Madinah, dan di Al-Azhar. Nah,
visi kita ini, ya, visi kita ini akan mungkin terjadi kalau kita, ya, kalau kita melayakkan diri, ya, kalau kita melayakkan diri. Kita melayakkan diri dengan apa? Ya, kita melayakkan diri dengan apa? Ini akan terlihat kecil, ya. Visi ini akan terlihat kecil dan mungkin akan kita gapai kalau, ya, kalau kita perbesar beberapa hal berikut ini. Ini saya singkat dengan I3D. Ya. Ya. Dengan apa? I3D. Ya. Dengan cara apa? Perbesar ikhtiar. Ikhtiar kita sebagai kepala sekolah untuk lahirkan ulama besar itu harus besar juga. Saya ini mau cetak ulama loh, saya nggak sembarangan nih. Mau cetak 1 juta ulama. Saya ingin di lembaga saya ini bisa nyetak 1 juta ulama. Itu bukan hal angka, dari sisi angka aja besar sekali. Iya kan? Besar sekali. Dari sisi kualitas. Jadi nggak hanya kuantitas angkanya yang banyak, tapi kualitasnya juga, kualitas manusianya, manusia ulama besar. Nah, ikhtiarnya, langkah-langkah ikhtiarnya itu sudah ada. Sudah ada. Ya kan? Berarti apa? Ikhtiar apa? Perkuat metode tahfiznya. Ya kan? Kuasai, perkuat metode tahfiznya. Perkuat metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya. Ya kan? Perkuat supervisinya. Perkuat training gurunya. Perkuat manajemen kelasnya. Kalau guru, perkuat manajemen kelasnya. Aku ini mau jadi guru sejuta ulama besar saya ini. Nah, ikhtiarnya apa? Perkuat metode pembelajarannya. Ya, perkuat penguasaan metodenya. Penguasaan materinya. Perkuat manajemen kelasnya. Perkuat di RPP-nya. Itu diperkuat. Karena kita bukan guru sembarang guru. Bukan ustadz sembarang ustadz. Tapi ustadz sejuta ulama besar. Kita perkuat ikhtiarnya. Perkuat pembuatan medianya. Nah, ikhtiarnya kita perkuat. Kita perbesar. Aku ini akan melahirkan 1 juta ulama besar. Keinginanku aku akan bisa di tanganku ini lahir 1 juta ulama besar. Ketika misalnya ngisi di kelas Zoom, guru 1 juta ulama besar tuh ngomongnya gimana sih? Ikhtiar bicaranya gimana? Ikhtiar bicaranya ketika ngajar gimana? Ikhtiar mulai kelasnya gimana? Nah, jadi ikhtiarnya sesuai juga dengan ikhtiar 1 juta ulama gitu. Yang kedua, ilmu. Nah, kita harus terus. Saya ini akan melahirkan 1 juta ulama. Untuk itu saya butuh belajar lagi. Gimana agar betul-betul lahir seorang ulama. Saya masih kurang penguasaan metode saya. Saya masih kurang memahami anak-anak sehingga kalau saya ngomong itu nggak nyambung. Sehingga kalau saya ngomong itu nggak didengerin. Saya harus mengerti mereka. Siapa mereka? Bagaimana karakter usia mereka? Nah, ilmunya diperbanyak. Kalau begitu jadi guru, ustadz, 1 juta ulama besar,
itu mencintai ilmu, senang membaca, senang meresum, senang hadir dalam majelis ilmu. Dan ilmu itu adalah kebutuhan bagi dia. Bukan dipaksakan oleh kepala sekolah atau yayasan, tapi kebutuhan dia untuk melahirkan sejuta ulama besar. Ibadah. Ya, demikian juga ibadah. Coba Bu Pit. Slide. Tayangan berikutnya, Bu Pit. Ini harusnya tayangan pertama tadi ya. Oh iya, lupa. Nah ini, ya. Nah ini visi kita. Visi kita yang perlu Ustazah camkan, ya. Ada baiknya Ustazah bisa tempel di kamar, Ustazah pasang di profil. Saya berharap seluruh nomor kontak, ya, nomor kontak sekolah. Jadi para guru, kepala sekolah, ya, sekolah, bagian administrasi, itu nomor kontaknya nggak digabung dengan nomor kontak pribadi. Nah, jadi ada khusus mulai masing-masing unit itu memberikan nomor kontak, misalnya dia bendahara, dia jangan pakai nomor dia, jadi nomor bendahara. Memang, jadi kapan bendaharanya berganti, nomornya nggak ganti. Nah, begitu juga kepala sekolah, nomornya memang nomor sekolah, ya, nomor kepala sekolah, bukan nomor misalnya nomor Bu Nunung, tapi nomor kepala sekolah, ya. Nah, begitu juga bendahara, ada nomor nomor HP bendahara, ya. Nah, dan seterusnya begitu. Guru juga begitu. Nah, nanti upayakan ini profil ini kayak grup ya, kayak grup, misalnya grup sekolah. Grup sekolah kan ada namanya misalnya apa gitu ya, apa nama grup sekolahnya. Nah, itu nanti saya minta di grup sekolah selain ini dipasang, ini logo visi kita ya, logo visi kita, tinggal ditambah aja nama grupnya apa. Nah ini logo ini terpasang untuk apa? Jadi semua keluarga besar Bait Qur'ani, mulai dari yayasan, ya, mulai dari staf yayasan, Ziswab, Bekimat, kelembagaan, kepala sekolah, ya, para guru, karyawan, ya, santri, wali murid, dia fokus kepada visinya, dia tahu arah visi Beki ini kemana, dan Beki identik dengan ulama besar, upaya melahirkan ulama besar. Beki, sekolah di Beki, berarti dia pengen jadi ulama besar. Guru Beki, dia guru yang akan melahirkan ulama besar. Dia Kepsek Beki, dia kepala sekolah, sekolahan yang akan melahirkan ulama besar. Itu menjadi doa. Ya, menjadi doa buat diri kita. Udah apa-apa, makanya udah bobo. Ya, buat keluarga besar Beki, agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mencapainya. Ya, nah jadi 1 juz itu maksudnya adalah ya 1 juta, ya lahirkan 1 juta ulama besar. Ya, oke, tampilan yang ketiga, Dek. Lah, kok nggak ada hilang? Ini ya, ibadah. Tadi kan ibadah. Ibadahnya para guru, ya, para guru, para kepala sekolah yang akan lahirkan ulama besar. Ini ibadah itu aktivitas apapun yang diniatkan karena Allah, ya. Aktivitas apapun yang diniatkan karena Allah, itu diharapkan ada
idrok silabilahnya, ya, ada hubungan dengan Allah, nggak kosong-kosongan aja, ya, ibadah apapun. Yang pertama ibadah wajib. Di sana mohon maaf ya, beberapa tulisan itu masih salah, nanti dalam proses diperbaiki. Ibadah wajib. Nah, ibadah wajib misalnya kita menjalankan sholat maghrib. Nah, kita latih dalam ibadah kita itu ada hubungan kita dengan ketika akbar mulut kita Allahu Akbar, hati kita juga Allahu Akbar, pikiran kita juga Allahu Akbar. Tubuh kita mengikuti geraknya. Ketika misalnya kita ruku, kita menunjukkan betul hati kita kata mulut kita berkata Allahu Akbar, kita ruku. Nah, kita bertasbih kepada Allah. Lisan kita bertasbih kepada Allah, hati kita juga bertasbih kepada Allah, pikiran kita juga bertasbih kepada Allah. Nah, itu ibadah. Ibadah gurunya ulama besar. Ya. Nah, ibadah-ibadah wajib yang lainnya juga begitu. Yang kedua, ibadah sunnah. Sholat rawatib. Begitu juga menjalankan sholat rawatib. Ya. Qobliyah, ba'diyah dijalankan dengan idrok silabillah. Terus tahajud. Tahajud juga begitu. Kita lakukan tahajud itu dengan kehusuan, ketundukan, keikhlasan kepada Allah. Memohon itu waktu di mana doa kita diijabah oleh Allah. Dosa kita dihapuskan oleh Allah. Duha, sholat duha. Barang siapa sholat duha 12 rakaat dalam setiap harinya, maka baginya istana emas di surga. Artinya 1.000, 1 juta ulama besar itu kecil bagi Allah. Allah akan berikan lebih dari itu. Apalagi kita mintanya 1 juta ulama besar. Sangat kecil, sangat mungkin bagi Allah. Allah akan kasih kita istana emas di surga. Selanjutnya saum Senin Kemis. Sepanjang kita puasa, itu waktu yang diijabah oleh Allah. Insya Allah, Allah akan kabul. Berdoa insya Allah. Semoga Allah izinkan kita menjadi para guru dari 1 juta ulama besar. Yang ketiga adalah sodakoh. Rajin bersodakoh. Tahajud itu sodakoh para anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh kita setiap persendiannya itu dapat bersedekah. Dengan apa? Dengan cara kita sholat duha. Kalau kita bersedekah dalam setiap persendian kita, maka rizki Allah akan tolak bala segala keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Ya. Nah, saudara. Ya, ini waktu kaya. Jadi kita bisa sedekah. Kenapa tadi, Kak? Kita bisa Tadi lagi belajar. Jadi ustazah semuanya, mulailah dari sekarang. Ya, mulailah dari sekarang untuk betul-betul melayakkan, memantaskan diri untuk menjadi para gurunya ulama besar. Target kita besar. Kehidupan di akhirat itu sangatlah panjang. Maka kita harus punya target ikhtiar yang luar biasa. Untuk menutupi apa? Untuk menutupi bekal, untuk menutupi ya perjalanan yang sangat panjang. Ya, tidak cukup perjalanan itu kita tempuh dengan bekal usia kita saja. Tidak cukup. Kita harus mencari amalan-amalan yang luar biasa. Bayangkan kalau lahir 1 juta ulama besar di tangan kita. Masya Allah, sungguh ramai kuburan kita. Tidaklah sepi, dia akan menemani kita di sana. Terang, ya, dia akan membawa kita menghadap Allah. Kita akan mendapatkan syafaat. Ya, insya Allah kita diselamatkan pada hari hisab. Nah,
Dari itu saya mengajak semua kepala sekolah ya untuk meningkatkan supervisinya, ya supervisi kepribadiannya. Kita sudah mulai mensupervisi kepribadian para santri kita. Nah, ya kita juga harus mensupervisi kepribadian para guru, ya agar nanti betul-betul bisa terlahir ulama besar, dan itu adalah bentuk ikhtiar, ya. Untuk saya lupa ya, di rumpun MI dan pondok ini kemarin kalau nggak salah Bu Pit sudah diminta ya untuk penilaian kepribadian mingguan guru ya. Sudah belum ya Bu Aisyah? Belum Ustazah. Belum Bu. Oh belum. Iya, Oh belum. Ustazah belum. Oh Ya. belum. Ya. Kemarin baru yang di rumpun RA. Rumpun RA kan yang penilaian harian sudah tahap 2. Iya, yang MI Bu. Yang MI belum ya? Apa Bu Nurul sakit waktu itu ya? Sudah ngisi Bu Nurul minggu kemarin? Waktu itu kan training terus sama Bu Fitri internal ya Bu ya, yang rumpun MI, MA nggak ikutan. MA. Ya. Yang minggu MA nggak lalu, yang Bu Nurul sakit. Coba Bu Aisyah kan waktu itu lagi pulang kampung. yang minggu kemarin itu. Ya. Coba dari unit lain dah. Banda. Nah. Oke, Bu Nurul itu ya, Bu Nurul ulas ya. Nah, berarti tolong diadakan penilaian mingguan. Ya, seperti form form itu deh, dan yang siswa itu ya. Coba minta itu anak hebat, guru hebat. Guru hebat yang warna itu, yang penilaian mingguan, Bu Pit, tayangannya. Yang 4 kriteria disusun jadi 4 itu. Oh iya, bentar Bu. Mana ya? Sebentar Bu, masih dicari dulu filenya. Yang mingguan itu, ntar coba saya lihat. Yang anak hebat, yang imam itu bukan Bu? Boleh, yang itu juga boleh. Nah ini saya belum ketemu. Bentar. Ya, bisa dilihat di di grup guru ya. Bisa dilihat di sana di grup guru ya, bagaimana guru hebat minggu ini gitu ya. Nah, nanti dinilai ustazah semuanya pribadiannya akan disupervisi oleh kepala sekolah selama minggu. Yang pertama adalah guru hebat. Jadi kriterianya
Yang pertama, mencintai Allah di atas segalanya. Para ustazah sudah mencintai Allah belum di atas segalanya? Ya, sikapnya apa saja? Yang kedua, udah mencintai ilmu belum? Ya, terus apa bentuk sikap ustazah sudah mencintai ilmu? Yang ketiga adalah ustazah sudah berani dalam berdakwah. Jadi nggak takut, nggak minder, nggak apa lagi. Nah, itu bentuk sikapnya apa? Ya. Terus yang keempat adalah terjadi idrok silabilah. Ustazah dalam aktivitas apa saja yang sudah idrok silabilah? Aktivitasnya apa aja? Gitu. Terus ustazah pengambilan sikapnya sudah benar belum? Nah, sikap apa saja, pengambilan sikap apa saja yang sudah benar? Nah, nanti ya direkap lah, ya direkap oleh Kepsek, ya. Jadi guru-gurunya di mutabaah, ya guru-guru di mutabaah boleh by form kalau memang tingkat kepribadian yang tinggi. Nah, ya ini ya. Pit, berikutnya siapkan yang imam itu ya Bu Pit. Nah, ini ya. Jadi ini nanti di mutabaah oleh ketua secara mingguan. Kalau TK kan sudah pakai Google Form ya, dia ya. Nah, mungkin yang lain juga sudah tuh pakai Google Form pengisian kepribadiannya, ya. Nah, nanti akan muncul dia, silakan lihat WA group lagi ya, para guru lihat WA grupnya. Nanti dari kepala sekolah ya, selama 1 bulan akan muncul tuh ya, muncul sertifikat penilaian bulanan ya untuk Kepseknya. Karena tadi penilaian kepribadian Kepsek itu adalah penilaian yang mesti ada, supervisi wajib ya, supervisi wajib yang ada di Bait Qur'ani. Nah, nanti dia akan muncul ini, ya kan? Muncul ini bisa 1 bulan sekali, ya. Sekarang kita lihat, munculkan dulu 1 bulan sekali ini, ya. Nanti setelah Bu Nurul lihat 1 bulan sekali, tapi rekapnya itu per minggu rekap ini. Guru harus ngisi form ini itu 1 minggu sekali. Tapi keluar sertifikatnya itu 1 bulan. Ya, paham ya Ustazah ya? Keluar formnya per bulan. Nah, nanti setelah Bu Nurul lihat per bulan, ya udah kegambar, nanti kita naikkan per 3 bulan. Jadi keluar sertifikat itu per 3 bulan dia. Sertifikat penilaian kepribadian guru. Ya. Nah, itu dari form. Tetapi kalau ustazah kepala sekolah melihat memang guru ini ada permasalahan kepribadian, maka tidak cukup dengan ngisi form. Jadi harus diajak mutabaah, ketemuan. Ya. Nah, makanya sudah nih Bu Pit ya, boleh ditutup. Nah, makanya nanti ya kalau apa namanya pembinaan wali murid seminggu sekali kan Bu Nunung sudah menjalankan ya Bu Nunung ya. Itu udah berjalan 2 mingguan. Ya, yang mingguan. Nanti kan yang MI juga ada ya kan, tapi mungkin ke pending ya Bu Pit ya, corona ya. Yang wali murid ya. Iya, karena biasa kita gabung sama komite. Oh, gabung komite ya? Guru? Oh, kalau guru nggak, beda sendiri. Pembinaan guru mingguan yang di bawah unit, bukan di bawah konsultan. Iya. Kan udah jalan juga. Iya. Kalau belum jalan, nanti tolong jalan. Ya,
ini diaktifkan kembali. Ya, tadi kenapa? Karena isi kita besar, kita butuh asupan, dan juga kita betul-betul terbina. Ya, ada progres naik ke atas, walaupun pelan-pelan, tapi terus naik ke atas. Baik ikhtiarnya, baik ilmunya, baik ibadah maupun doa. Ya, nah, anak ulangi, ya. Jadi buat unit yang belum ada pembinaan gurunya, ya, secara mingguan, itu tolong diaktifkan kembali. Karena masa corona ini memang targetan kalau ke santri kurikulumnya kepribadian, ke guru juga begitu. Jadi kita targetnya lebih ke kepribadian gurunya. Ya. Jadi nanti hasil dari corona ini kualitas kepribadian guru kita juga kian meningkat, ya. Jadi titik-titik simpul yang sudah berjalan pembinaan guru itu diteruskan. Ya, saya sudah mengamanahkan untuk pembinaan guru itu kan sama Bu Fitri ya. Kalau untuk wilayah Bu Eti itu sudah jalan Bu Umi tuh. Nah, untuk wilayah BSD, Bu Rida udah datang belum ya? Sudah. Sudah datang. Bu Fitri jadi hari Kamis keberapa Bu Fitri? Senin Bu, Senin ke berapa kemarin ya Bu Rida saya? Ke 2 sama ke-4. Ya, Senin kedua dan keempat itu para Kepsek yang sudah disebutkan ya. Nanti Ya. Sudah. Bu Rida, Bu Eli, Bu Nunung. Nah, ditambah nanti Kepsek Banda Aceh ya. Oh gitu, baik. Nah, ada 3 biar sekali jalan itu Kepsek Banda Aceh. Terus nanti guru juga ya, mana nanti kepala rumpun ya, kepala rumpun yang ditugaskan untuk pegang guru. Nah, itu betul-betul dibina ya. Jadi begitu ya Ustazah ya, Ustazah Kepsek ya, dan para Ustadz dan Ustazah semuanya. Jadi janganlah puas dengan keilmuan yang ada. Saya pun terus belajar dan masih belajar sampai sekarang. Karena kita butuh asupan, ya, butuh asupan keimanan, syariat, itu butuh asupan ilmu, ya. Yang kedua adalah kita butuh meningkatkan kualitas ibadah agar Allah menolong kita untuk lebih memungkinkan mencapai impian kita, ya. Nah, untuk itu maka kita layakkanlah ibadah kita. Untuk ibadah itu kita butuh berkumpul orang-orang soleh, orang-orang soleh. Kita berkumpul ya dengan orang-orang soleh dan soleha. Menurut Bukhari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan itu Suaranya putus-putus lagi, Ustazah. ya itu Hilang. Iya. Apa namanya? Suaranya jelas nggak? Sudah. Ya, jelas. Seseorang itu dia cerminan temannya. Ya, kita kalau mau ibadahnya tinggi, bagus, maka kita berteman dengan orang-orang yang melakukan ibadah kita. Jadi kita jangan merasa begini, kita kok sudah jadi guru, dibuat Bu Nurut anak TK. Para sufi itu, tasawuf tingkat tinggi, yang ibadahnya yang sudah lumayan bagus, itu dia masih ada musyrifnya. Ibadahnya dikontrol, ya, dilihat, diperhatikan, ya. Nah, apalagi kita
masih mincela-minceli, sunahnya mincela-minceli, ya kan? Rawatibnya mincela-minceli. Jangan-jangan wajibnya juga. Nah, makanya kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Doa kita kan selalu begini. Ya Allah, kumpulkanlah kami, keluarga besar Bait Qur'ani, dalam surga Firdausmu. Nah, kalau kita minta dikumpulkan bersama, maka kita sama-sama ikhtiarnya, saling mengingatkan, termasuk hal ibadah. Jadi nanti, walaupun misalnya tuh, saya ibadahnya masih kurang, saya ingatkan ustazah lebih baik mungkin ibadahnya dari saya. Jadi pengingat saya juga, saya ngingatin ustazah, kok ustazah ibadahnya lebih baik dari saya. Akhirnya saya juga pengen lebih baik kan. Nah, terjadilah fastabiqul khairat di sana. Ketika kita ada yang kurang, ya mungkin Allah pandang kita belum patut masuk ke surga Allah. Maka Bu Khairi ya bisa cari Ana nanti. Ya, atau Bu Nunung cari Ana nanti, ya. Atau Ana cari siapa nanti. Karena apa? Karena kita di dunia ini saling menjaga, ya, saling menjaga ibadahnya, ya. Nah, itu tadi ikhtiar namanya. Kita ngomongnya mau berkumpul di surga Allah, dalam doa diomong terus, tapi ikhtiarnya nggak besar. Nah, ikhtiar kita biar bareng-bareng masuk surganya, salah satunya ya ini, adanya supervisi kepribadian Islam. Adanya sebuah pembinaan kepribadian, ya. Nah, untuk staf yang laki-laki, Ana sudah amanahkan Bu Nunung sama Ustadz Bara, ya. Nanti tolong diingatkan Ustadz Bara. Baik, Bu. Ya, Ana udah bilang itu seminggu sekali seluruh satpam Bu Fitri tolong dicolek ya. Baik, Bu. Satpam dan guru juga ya? Pak Didi, Pak Nimi, Ya, bikin. ya. Tapi sekarang kan Zoom ya, via Zoom. Nah, itu masih enak. Tinggal nanti Bu Ilmi ya, kalau gurunya mau merapat, Bu Ilmi, ada guru laki-laki nggak? Tapi yang baik. Tapi nggak boleh begitu. Bu Ilmi? Ya, ada Bu, 4 orang. Ya, kalau mau merapat boleh biar sekalian Ustazah Ilmi agak ringan. Ya, Iya, kan? Bu. Jadi dia mungkin aja kan ini buat laki-laki posisinya Ustadz yang berada di bawah Bu Nunung ya, Bu Nunung ya. Ya, Bu. Nah, karena kan kita udah posisikan guru BK itu untuk guru BK, bukan guru kutab, bukan apa. Manajemennya kan kita dari awal kan begitu. Ya, sentralisasi. Bisa jadi nanti guru kutab ya diamanahkan untuk membina seluruh guru yang di unit yang lain. Nah, itu akan terjadi silang ya. Ustadz juga harus memahami itu. Ya, jadi untuk yang laki-laki nanti selain 2 mingguan sama Ustadz Habib, ya Ustadz dan Ustazah, nanti yang buat ya laki-laki sama namanya Ustadz Bara. Ustadz Bara ada nggak di sini? Hadir nggak Ustadz Bara? Ngajar, Bu. Oh, ngajar ya, lagi masuk kelas ya. Nah, nanti link YouTube ini kan bisa disampaikan. Ya. Ini pertama. Ana agak rapel ya. Ya, Ustazah. Ya, afwan. Ini juga Ana terseret-seret nih. Mohon maaf ya kalau agak lama Ana ngomongnya ya. Sebetulnya ini udah sesi ketiga masuk ya, karena kemarin sakit. Yang kedua adalah penilaian harian. Ya. Penilaian harian ini nanti tidak sepanjang waktu berbulan-bulan. Ana hanya mengajarkan Ustadz dan Ustazah, juga Kepsek, menjadi seorang konsultan kepribadian. Ya. Nah, kalau yang pertama tadi, ya kita menemukan jati diri positif. Apa yang sudah, kebaikan apa yang ada dalam diri kita. Ya kan? Sikap baik apa yang ada dalam diri kita.
Nah, itu dikembangkan, dipertahankan, bahkan ditambah. Penilaian harian itu adalah coba ustazah kenali diri ustazah. Kayak saya kenali diri saya kenali diri saya. Kesalahan apa tiap hari yang biasa saya lakukan? Paham ya? Pasti ada kan kita suka apa gitu. Kalau sudah nggak ada ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan ada. Ya, kenali diri kita, biasanya kesalahan apa. Begitu juga kalau ke anak. Kan santri sekarang menilai dirinya sendiri setiap hari. Misalnya saya contohkan, kalau Fatimah itu suka baper. Kalau guyon abangnya itu dikit ngambek. Ngambeknya lama banget. Kalau disuruh lama, nanti ngambeknya lama banget. Nah, jadi anak tulislah di situ salah satunya di antara yang lain, anak tulis baper. Tiap hari tuh poinnya. Adek, hari ini baper nggak? Nggak, Bun, nggak. Tulis nggak baper. Berarti baik ya, Adik ya. Baik. Belajar di Zoom. Namanya anak segitu kan suka pecicilan ya. Pecicilan, kadang nggak mau, kadang nangis dulu, kadang ngantuk, kadang pusing katanya. Ya kan? Anak di situ. Belajar BD. Belajar disiplin. Belajarnya disiplin maksud saya. Adik belajarnya disiplin nggak hari ini? Enggak, Bun, berarti silang. Nah, istighfar adik ya. Nggak diulang. Nah, ketika ada salah, maka cepat mohon ampunan kepada Allah. Munculkan rasa malu. Malu, kita berdosa malu. Pakai mata Allah, pakai hidung Allah, pakai badan Allah, makan rezeki Allah. Kita ingkari Allah. Kita nggak ikut aturan Allah, malu. Jadi pertama kalau ada dosa kita hari itu, kita mohon ampun sama Allah. Yang kedua malu. Yang ketiga takut. Takut. Anak usia 43 tahun. Ya Allah, nanti tiba-tiba udah giliran aja ya. Masuk dalam sebuah fase yang sangat menakutkan. Sakarat yang katanya sangat menyakitkan. Kubur. Yang mau beriman, mau nggak beriman. Sepersekian detik itu pasti merasakan himpitan dan gelap. Semua itu pasti merasakan. Saya tanya, semua orang beranak sakit nggak? Mau beriman, mau nggak beriman, ya kan? Sakarat juga begitu. Mau beriman, nggak beriman, Rasulullah bukan main. Manusia mulia. Tapi bilang nggak ke Rasul, wahai Rasul, sungguh sakit ya Rasul. Apalagi kita. Nah begitu juga kubur. Mau beriman, nggak beriman, nanti begitu dimasukkan, gelap dan sempit. Nah, gelap itu bisa kemudian terang, sempit itu akan lebar, kalau kita amalnya banyak. Masalahnya saat sempit dan gelap itu, kan kita alami juga. Kayak kita ngalamin sakitnya beranak. Iya nggak? Gampang, Bu. Aneh aja beranak 10 kali, nggak apa-apa. Nah, ini masalah lain. Sakitnya lebih dari itu. Nah, berani nggak ketika salah munculkan itu? Bertaubat, malu, takut. Apalagi ustazah yang punya dosa yang terkait hudud dunia. Hati-hati. Bertaubat dan berazam, tebus. Bagaimana menembusnya? Harus punya amalan soleh yang terus menerus. Karena sampai hudud itu tidak dijalankan, tertunda kita masuk surga. Apa itu? Mencuri. Ada hududnya itu. Kalau sampai batas memang harus potong tangan, kita nggak potong tangan. Barang orang bisa potong tangan kita.
Harus pemerintahan Islam itu yang potong tangannya. Belum dipotong tangan tertunda. Hati-hati. Ngambil-ngambil hak orang. Mencederai orang. Gigi orang gompel. Keluar darah. Bukan, nggak ada itu hududnya. Ada. Dan itu harus dibayarkan. Berzina. Itu juga ada hududnya. Harus dicambuk. Belum dicambuk, tertunda. Nah, munculkan rasa takut. Malu. Kemudian, bagaimana caranya? Bermunajat kepada Allah. Bertaubat, tidak mengulanginya lagi sampai kita mati. Itu namanya taubat. Taubat itu tidak mengulanginya lagi sampai mati. Bukan ngomong doang. Tapi perbuatan yang ngomong. Nah, kalau ada, maka tebus. Tebus dengan apa? Tebuslah dengan amal soleh. Berdakwah sampai mati. Tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan baca Quran. Mau ngapal Quran terus istiqomah. Itu pun kalau Allah terima. Nah, jadi kembali lagi tadi ya. Biar kita jangan sampai ada dosa besar maksudnya. Perhatiin banget tuh perbuatan-perbuatan yang ada hukumnya di dunia ini. Kalau itu belum bisa dijalankan, waduh, Bu, besar, tak kuat. Ya, nah tiap hari, nggak usah banyak-banyak, ya. Mungkin banyak tuh dosa kita ya. Nah, bagusnya kayak sahabat Rasul. Begitu tahu itu haram, tinggalkan semua, putus sudah. Kalau bisa begitu nggak apa-apa. Ah, sedikit-sedikit tulis. Mana yang sering tuh? Dosa yang besar banget sering diulang-ulang. Kalau yang besar nggak ada ya berarti yang kecil yang diulang-ulang. Bawel, suka gibah. Misalnya gitu kan. Suka posting nggak benar, tulis di situ. Nah besok dilihat. Diulang lagi nggak besok? Besok dilihat. Kalau sudah sekali istighfar, tadi dibangun 3 hal. Ya, taubat, istighfar. Astagfirullah. Munculkan rasa takut. Takut, Bu. Nanti hati kita ini peka. Kalau berdosa tuh rasa takut. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Susah hati kita. Nah itu hatinya bening, berarti nggak kotor hatinya. Nah itu karena sudah di riyadoh. Kata Imam Al-Ghazali di riyadohnya hatinya. Sehingga terlatih dia. Ya bening hatinya. Peka dia terhadap dosa-dosa itu takut. Ya. Terus terhadap nikmat Allah tuh dia syukur. Malu dia sama Allah berdosa tuh malu. Bisa hidup dengan nyawanya Allah, tapi berbuat maksiat malu. Nah, ada rasa itu dipupuk terus tiap hari. Dinilai. Boleh Capsek nanti bikin formnya seperti apa, silakan ya. Untuk 1 bulan ini bikinlah dulu. Ustazah malulah kami. Dosanya ditulis di situ. Berarti dosanya hati-hati. Kata saya kalau ada bait Qur'ani gurunya malu tulis dosa begitu di situ berarti belum layak. Ya. Walaupun tidak ditulis di situ, ditulislah di buku kalian di rumah. Nah, berubah terus dinilai dirinya. Setiap malam dinilai. Anak alhamdulillah. Anak-anak kian membaik. Yang di pondok juga kian membaik. Dinilai begitu. Nah, nanti begitulah ustazah, ya, menilai para santri, ya, para siswa. Ini tuh sudah Ana jalankan mulai dari MI pertama. MI pertama tanya sama si Erik Galang. Mama Ke ada nggak di sini? Hah? Ada. Tin. Ya, Bu. Catatan harian amal soleh dan amal buruk. Ingat nggak sampean? Ya,
Ya. Nah, kan dicatat di situ. Galang sekelas sama Erik ya, kok Ana lupa sih. Iya, satu kelas. Sama Maliha sekelas ya? Angkatan Iya. pertama. Iya. Iya. Maaf ya kalau Ana nanya ya, bukan dilupakan. Karena lagi Udah banyak kan. Kelas. kelas. Nah iya, masa itu tuh ada. Nah, maksud Ana, kalau ustazahnya melakukan itu, maka ustazah pun akan melakukan itu kepada anak-anak. Manajemen diri ini, kalau nggak salah, Ana dapet waktu Liqa Syawal. Kira-kira 6 tahun yang lalu. 2014. Sekarang 6 tahun yang lalu, benar ya? Iya. 6 tahun yang lalu. Kiai Haji Ustadz Hafiz Abdurrahman tuh ngomong, kalau kalian ingin menatap wajah Allah, ada manajemennya ringan. Pertama, jangan sampai sehari semalam 24 jam berdosa. Jangan sampai. Kalau sepanjang hidup 24 jam nggak berdosa, maka sakaratnya ringan. Lah iya, Bu. Ya iya nggak? Simpel kan? Kalau kita jaga tuh hari kita 24 jam tidak berdosa, nggak ada manusia nggak berdosa. Tapi masalahnya minta maaf nggak? Ya kan? Itulah Rahman-Rahimnya Allah. Kalau kita minta maaf, maka dihapuskan. Kalau kita jaga 24 jam, terjaga 24 jam, maka sekarat kita ringan. Kalau sekarat kita ringan, dikubur, selamat. Terang, nggak ada siksanya. Kalau dikubur tidak disiksa, berbangkit cepat kayak kilat. Kalau berbangkit cepat, saat penimbangan tidak lama. Timbangan amal baiknya banyak, dipastikan masuk surga, ya nggak? Kalau sudah masuk surga, bisa menatap wajah Allah. Ringan nggak, Ustazah? Ringan. Kalau kita bisa manajemennya. Saya baru terpukul saya gini. Masya Allah, luar biasa saya bilang. Nah, semenjak itulah Ana mencoba mengamalkannya. Semenjak itu Ana mulai mengamalkannya. Setiap hari itu kontrol. Setiap hari kita lihat. Jangan sampai berdosa setiap hari. Terus. Allah Maha tahu hati kita. Allah Maha tahu upaya kita. Terlepas dari, ya kata Bu Eli kemarin, Ustazah, kalau kita nilai sendiri kan kita egois. Kita anggap kita benar, Ustazah. Hati yang bening bisa tahu. Orang yang dekat sama Allah, itu dia tahu. Ya, dibimbing Allah hatinya. Kalau orang bermaksiat, hatinya juga cenderung maksiat. Walaupun ilmunya nggak banyak, kalau orang tahajudnya kenceng, duhanya kenceng, saumnya kenceng, hatinya bersih, cenderungnya kepada kebaikan. Dia cerdas apanya? Potensi tauhidnya cerdas. Tapi bukan berarti tidak pakai ilmu. Nah, ini juga kan ilmu. Walaupun tidak harus membaca banyak. Tapi ini hasil dari membaca banyak. Maka jadi kesimpulan yang bisa dihadiahkan buat umat. Nah, jadi begitu ya, Ustazah Kepsek. Supervisi kepribadian, pertama mingguan, yang kedua harian. Ya, yang harian ini nanti dikumpulkan, ditulis aja di buku. Silakan bikin formnya, Google Form boleh atau boleh, ya, Ustazah. Nanti dikumpulkan ke Kepseknya, dilihat, dikontrol. Bisa dilihat, ini masih tahap menilai diri sendiri. Belum Kepsek menilai mereka. Belum.
Sesama guru tidak boleh menilai sesama guru. Ya. Kepsek lah yang menilai guru. Kalau guru menemukan kesalahan para guru, maka ngomongnya jangan sesama guru, tapi ngomongnya langsung ke Kepsek. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sembari ditampilkan visi besar kita, Bu Pit, yang warna apa tadi ya? Warna ungu ya, Bu Pit? Bu Nurul. Ya. Afan, saya mau tanya, untuk apa? Untuk Al-Ikhlas itu, guru MI itu kan ya dari guru-guru RA gitu. Apa perlu dibuat dua versi RA sama MI, atau cukup satu aja gitu untuk penilaian? Dia mau Ibu masukkan. Jadi Ibu gini, Bu. Dia guru MI, tapi diperbantukan sebagian waktunya di TK, gitu. Paham ya? Atau dia guru TK yang Ibu perbantukan di MI. Jadi sudah harus ada kejelasan begitu, Bu. Ya, Bu Rida. Baik. Kan guru-guru yang lain yang barangkali ingin bertanya. Kalau enggak kayak Bu Nunung. Kalau Ibu manajemennya satu, kayak Bu Nunung. Jadi dia sudah satu manajemen aja. MTS, MA. Sudah satu manajemen. Satu penilaian. Baik, Bu. Ya. Ada lagi? Tapi nanti Bu Rida ada masalahnya kalau tidak ada kejelasan guru, dia ketika ini ya, ketika misalnya apa? Kan beda antara psikologi anak usia TK dengan MI. Ya. Nah, nanti agak di manage lagi. Kalau Bu Nunung kan usianya sama itu MTS dan MA. Satu rumpun dia. Ya, Bu Rida? Baik, Bu. Oh, ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya. Oke. Ada lagi? Sedikit, Bu Nurul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul, sebelumnya materinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sedikit Bu Nurul untuk kita buatkan terkait format penilaian penilaian. Untuk format supervisinya itu misalkan kita sudah buat di Google Form, apakah juga harus ada misalnya catatan di bukunya ataupun cukup yang di Google Form saja gitu, seperti itu. Kalau yang Bu Nurul, terima kasih. Kalau yang mingguan itu di Google Form aja nggak apa-apa, karena nanti kan dia akan keluar bulanan ya, bulanan terus naik 3 bulan. Ya, per 3 bulan penilaiannya. Kalau harian, itu nanti akan baku menjadi catatan guru tiap hari. Hanya saja untuk tahap awal ini, saya minta dilaporkan kepada guru, kepada kepala sekolah. Ya, untuk melatih para guru, namanya pengosongan kepribadian yang salah di dalam diri. Cara pengosongannya begitu, ya. Nah, nanti dalam proses pengislahan. Karena untuk kepribadian yang benar kan sudah kita masukkan, ya. Nah, sekarang pengosongan kepribadian yang salah. Gitu ya. Sampai berapa lama Bu Nurul? Saya akan lihat nanti laporan dari Kepseknya. Ya. Oke, ada lagi? Nurul, sedikit lagi. Untuk pelaporannya Bu Nurul, yang kita laporkan itu laporan bulanan ataupun mingguan Bu Nurul.
yang kami laporkan nanti? Ibu laporkan ke saya. Bulanan. Mereka bulanan. Makanya pakai Google Form aja kan biar enak. Otomatis ya Bu Pit ya nanti itu ya. Jadi Ya, bisa Bu. PDF aja, di PDF gitu. Ya. Kalau Bu Eli itu sudah laporan ke saya, minta dilihat. Nah, jadi nanti pengisiannya bukan begini, bukan pemahaman ya. Misalnya gini. Apa ya contohnya kemarin itu? Jadi isiannya itu aktivitas harian. Misalnya sholat duha. Ya. Jangan gini, selalu terikat dengan hukum Allah. Ya hukum Allah yang mana? Iya kan? Mencintai Allah di atas segalanya. Mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Itu kan pemahaman dia. Bukan sikap yang udah didapat. Ya. Tuh, Bu Eli kemarin sudah nunjukin guru-gurunya. Bu, betul belum begini? Sudah saya koreksi. Udah. Ya. Tadi ya buat Capsek, jadi nanti ada nomor memang sekolah ya, karena mau tahun ajaran baru ya, sudah ada nomor sekolah, terus bendahara sekolah ya, upayakan. Nanti untuk profesionalitas itu wali kelas. Jadi ada nomor, memang nomor wali kelas. Jadi kita nomor wali kelas itu dia nggak berubah. Itu jadi nomor sekolah. Paham ya? Itu jadi nomor sekolah. Misalnya wali kelas 1. Terus nomornya tuh itu semua. Sampai orang itu mengingat itu nomor wali kelas. Kelas 1 dengan karakternya itu kelas 1 gitu. Nah, yang belum Capsek, yang belum bisa bikin web ya, nanti silakan ngundang Bu Fitri atau nanti Bu Fitri memang adain training khusus ya Bu, kepala sekolah ya, bikin yang web yang kemarin itu Dek yang bisa nyaut ya. Oh iya. Itu kemarin saya WA Mbak. Kan kalau yang Pak Irfan pakai WordPress itu pakai yang gratis. Kan kalau yang pakai web web yayasan itu udah jatuh tempo Mbak, per tahun bulan November minta dibayar. Ya udah di follow upin aja, kasih tahu Azizah yang agak ini. Ya baik. Nanti bayarnya kayak mana, apanya dikomunikasiin. Iya, Bu Nunung diingatkan Pak Azizah ya. Kayaknya sebelumnya Pak Erwin kayaknya yang. Ya Bu, biasanya MTS yang bayar Bu. Oh ya. Oh ya. Ya, nanti diingatkan Azizah Bu Nung. Ya, oke. Jadi nanti atau sifatnya penawaran unit yang mana yang belum kegambar bikin web, nanti bisa ikutin training itu. Ya. Nah, nanti 2 minggu lagi Bu Nurul minta web-web kecil itu sudah ada. Ya, 2 minggu lagi ya. Bu Rida, siap Bu? Udah bisa belum? Insya Allah kemarin kami sudah diskusi dengan tim. Jadi nanti insya Allah mungkin kami buat dulu Bu. Insya Allah nanti kita tunjukkan ke Bu Nurul. Oh, ya, BKSR bisa nggak? Ya Bu Nurul, sama seperti Bu Rida juga nanti kita coba buatkan. Insya Allah akan kita komunikasikan lagi dengan Bu Nurul. Iya, nanti yang ngoreksinya Bu Pit ya. Bu Nurul mah nggak paham nanti standarnya seperti apa. Ya, yang penting bagi Bu Nurul 2 minggu tuh udah ready nanti. Ya. Bu Aisyah bisa sudah Bu Aisyah? Insya Allah. Bu Eti, ada nggak Bu Eti di sini? Bu Ilmi? Ya. Bu Ilmi? Ya, Bu, insya Allah. Insya Allah Bu. Bu Eti tadi mana Bu Eti? Bu Eti?
Mana, Ya, Ada? Ustazah. Oh, udah bisa, Bu? Ya, belum bisa. Oh, belum bisa. Berarti Ibu hubungin itu ya, Bu Fitri ya. Ya. Ya, berarti Bu Fitri hanya Bu Eti ya, Bu Fitri? Iya, kan tahun lalu kita masih barengan ya Bu Eti ya, pendaftaran itu ya sama tes. Tahun ini misah sendiri berarti ya Bu. Nanti bikin lagi. Iya, iya. Iya. Nah, terus yang kedua, FB IG sekolah ya. Iya. Unit mana yang sudah, Bu Fitri sudah ada FB sekolah? Sudah, saya sudah cek semua unit, insya Allah itu sudah punya official masing-masing. Udah ada. FB dan IG-nya. Iya. Tinggal di-update lagi per harinya mungkin. Iya. Buat schedule aja, satu hari itu minimal berapa postingan. Kemudian postingannya itu terdiri dari kegiatan siswa, ataupun misal mau menambah ada dakwah dari guru atau lainnya, silahkan dibuat programnya oleh tim medianya. Ya, jadi ada jadwal ya, jadwal harian gitu, apa gimana nanti dibikinkan, terus minta bisa optimalisasi. Jangan lupa di grup yang ada, baik web, status, ya FB, IG, yang terpenting adalah dakwah santri. Ya, munculkan terus di FB itu dakwah santri, dari video-video, dari apa, dari kelas mana yang terbaik. Nah, itu ditampilkan di FB unit. Termasuk jangkauannya ya nanti minta diingatkan untuk di IG per hari itu nambah followers berapa, di Facebook nambah teman itu berapa, agar memang jangkauan dakwah kita semakin luas kayak gitu ya. Iya. Jadi bisa nanti ya di-share. Link kita itu di-share, makanya kayak kalau begini nih, biasanya kalau nggak ada alamat FB, IG, YouTube, biasanya itu Bu Nurul yang bikin. Kalau ini keluar dari tim media, biasanya di bawahnya itu lengkap sudah. Ya. Aduh. Abdullah. Bu Ilmi, followersnya udah banyak ya Bu Ilmi? Kutap di Facebooknya Bu. Tapi masih pribadi Bu, nanti mau diiniin deh. Iya, dikelola ini aja Bu. Lebih jadi official unit gitu. Iya, insya Allah. Apa yang di laptop mati ya. Jadi seperti itu. Sarana kontak ya Bu Pit. Baik Bu. Besok kita rapat lagi ya Bu. Iya. Tiap hari ketemu Bu Ilmi nih. Aduh, bosan ya. Enggak, saya senang banget deh. Ya, Ustazah ya, kembali ya. Nah, jadi tadi sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali hasil rapat kita hari ini. Yang pertama, jangan lupa materi di resume ya. Iya. Materi wajib nanti habis resume materi, semuanya di-share di grup training motivasi guru ya, guru BK. Semuanya di situ. Yang kedua, Ana minta Ustazah semuanya punya buku. Maksudnya buku tulis ya. Buku tulis yang memang nanti semua resume itu ditulis di buku. Selain kalau di WA kan Ustazah bisa copy paste doang kan, copy paste. Bagi anak terserah lah Ustazah mau copy paste apa tidak. Tapi itu wajib ditulis di buku. Ya, ilmu itu diikat dengan buku. Ustazah subuh tadi, hari ini dan kemarin ada lihat kajian subuh Ana enggak?
Ya, kalau nggak lihat nanti bisa lihat linknya. Di sana Ana sudah motivasi anak-anak untuk bisa menulis kembali, ya. Untuk menulis kembali itu alhamdulillah sudah masuk materi penulisan. Dan luar biasa ya, Bu Pit, anak-anak MI itu ya memang maklumatnya sudah ada ya tentang menulis. Jadi ketika diarahkan itu sudah agak gampang, ya. Jadi kembali ke Ustazah, yang pertama di resum, hasil resumnya di-share di grup, ya, grup training motivasi guru, grup guru, terus ditulis juga di buku tulis. Yang kedua, supervisi yang dilakukan ya oleh kepala sekolah, supervisi mingguan, kepribadian hebat. Supervisi individu, ya, diri sendiri, disupervisi diri sendiri, ya, di-manage diri sendiri. Satu hari jangan sampai ada dosa. 1 hari 24 jam itu jangan sampai ada dosa, ya. Ditulis di sana tiap hari, ya. Dosa apa aja yang biasa dilakukan ditulis, dilihat besok itu dilakukan lagi enggak itu, ya. Yang ketiga, persiapan tahun ajaran baru, ya, kita persiapan kekuatan IT yang betul-betul. Bikin web kecil, persiapkan, aktifkan FB, IG, YouTube, ya. Nah, YouTube-nya mulai dipromokan ke wali murid untuk ya dikenal. Jadi MI YouTube-nya sudah mulai dikenal di kalangan MI, ya, dan pengguna jasa MI, ya, Mado UMI, TK juga begitu, MTSMA juga begitu, ya. Nah, kalau yang pusat mah tetap seperti biasanya, pengelolaannya sudah berjalan. Kalau dia kan include dengan pondok pesantren MTSMA. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum Ana tutup? Kalau tidak ada, itu saja dari Ana. Terima kasih dan mohon maaf. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan katsir untuk Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA atas ilmunya untuk kita semua. Ini Ana sedikit mereview ya, bagaimana kemudian visi kita untuk mencetak kader ulama besar menjadi menjadi para penghafal Quran yang juga bisa memimpin umat syariat, ya. Nah, kemudian secara operasionalnya visi misi kita itu dibentuk untuk apa? Mencetak 1 juta ulama besar. Sesuatu hal yang mungkin bagi orang nggak mungkin, tapi ini bisa terjadi seperti apa yang kita alami saat ini. Nah, satu hal untuk bisa mencetak kader ulama besar ya, atau 1 juta ulama besar, tentu ini pun tidak akan lahir dari para guru yang juga biasa-biasa saja, tapi justru mereka para guru-guru hebat juga gitu ya. Maka perlu bagi kita ikhtiar ya. I3D tadi ya kata Ustazah Nurul. Ikhtiar, ilmu, ibadah, dan doa. Bagaimana ikhtiar, ilmu, ibadah, dan doa ini terus kita tingkatkan oleh para guru, para kepala sekolah ya, yang kemudian kita bisa membangun bersama menjadi sebuah keluarga besar Bait Quran yang betul-betul bisa mewujudkan 1 juta ulama besar. Insya Allah sesuatu hal yang kalau kita meningkatkan semuanya, ikhtiar, ilmu, ibadah, dan doa, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka tadi diingatkan lagi, diperkuat strategi supervisi manajemen kelasnya oleh setiap guru, metode pembelajarannya, ya materi RPP, metode pembelajaran ya tadi. Kemudian bagaimana bu guru semua mempersiapkan, karena guru-guru ini bukanlah guru-guru sembarangan ya, tapi guru-guru yang luar biasa. Maka untuk bisa meningkatkan kualitas guru pun, tadi Ustazah Nurul membimbing kita semua ya, untuk bisa menganalisis pada diri kita masing-masing di setiap guru, untuk apa? Untuk memiliki karakter guru hebat ya,
di mana kita mencintai Allah di atas segalanya, berani menyampaikan kebenaran, mencintai kebenaran ya. Kemudian tadi zikrullah di setiap aktivitas kita, yang kemudian juga bagaimana seorang guru hebat itu mampu menentukan sikap. Nah, kalau di pembahasan guru-guru RA itu sudah disampaikan ya, di setiap poinnya itu dituliskan 10 aktivitas ya, atau 10 amaliyah guru di setiap masing-masing poin-poinnya. Dan itu silahkan dilaporkan ke kepala sekolahnya masing-masing. Nah, ditambah lagi dengan penilaian individu setiap hari. Nah, penilaian individu ini dilakukan atau diupayakan ya untuk dilakukan oleh setiap guru, bukan untuk memperlihatkan aib pribadi guru kepada kepala sekolah itu sendiri ya, tapi lebih apa? Supaya kita setiap guru memiliki kepekaan diri untuk bisa menganalisa kesalahan-kesalahan kita sampai kita apa? Berjalan di muka bumi itu tanpa kesalahan dan dosa. Ya, jadi begitu luar biasanya dakwah ya. Bagaimana kita di sini amar ma'ruf nahi munkar untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang semuanya kita menginginkan tadi dalam doanya apa? Bisa dikumpulkan semuanya di dalam syurga firdausnya Allah. Nah, mungkin itu saja ya Bu Guru sekalian ya. Terima kasih atas segala waktunya untuk semua para guru, para kepala sekolah. Semoga dalam hari-harinya senantiasa dalam limpahan dan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau disampaikan, Bu Fitri? Sudah Bu, cukup. Ya, baik. Kita akhiri ya pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah